Ingatlah kalian semuanya kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Ketika dia berdoa, Allah akan mengingatnya dengan pengkabulan-pengkabulannya. Ketika dia butuh pertolongan, Allah akan hadir memberikan pertolongan. Ketika kita membahas tentang ilmu dzikir, mengulas dan mengupas tentang kaifiyah tata cara berzikir, banyak sekali kita temukan satu pemahaman yang mengajarkan satu tata cara dzikir, di mana tata cara dzikir tersebut dihubungkan dengan hajat-hajat tertentu, tujuan-tujuan tertentu. Dan sangat banyak yang menghubungkan tata cara berzikir dengan hajat-hajat dan tujuan-tujuan yang bersifat duniawiyah. Memberikan satu ajaran zikir agar bisa meraih kekayaan, meraih satu derajat tertentu. Mengajarkan zikir agar bisa mendapatkan sesuatu. Banyak sekali kita temukan saat ini ajaran-ajaran seperti itu. Apakah itu salah? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa memberikan satu penghakiman tertentu. Karena manusia punya keyakinan-keyakinan sesuai dengan pribadinya masing-masing. Akan tetapi, di dalam ilmu tarekah adalah jalan untuk menuju kedekatan diri kepada Allah. Tarekah adalah satu jalan agar kita bisa menembus alam kurbah, alam yang sangat dekat dengan Allah. Majelis-majelis tarekah itu beranggotakan manusia-manusia yang sudah mengazamkan dirinya untuk memperjalankan dirinya mendekat kepada Allah. Mendekat dengan ketundukan, mendekat dengan kesujudan, mendekat dengan segala puja-pujinya, mendekat dengan segala kepasrahannya. Ketika dia dekat, dia ingin menjadi orang yang mengasihi, mencintai Allah. Sebaliknya, dikasihi dan dicintai oleh Allah yang maha belas kasih. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Untuk menggapai semuanya itu, di dalam ilmu tarekah diajarkan satu tata cara memurnikan zikirnya. Jadi zikir itu tidak dicampur aduk dengan hajat-hajat dan tujuan-tujuan duniawiyah. Mereka berzikir karena memang mereka ingin memaksimalkan penghambaannya kepada Allah. Mereka berzikir karena ingin memaksimalkan ketundukan, kesujudan, kepasrahan, dan penghormatan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang bisa memurnikan zikirnya, maka perjalanan jiwanya untuk mendekat kepada Allah benar-benar murni, dan di situ fokus tertuju hanya kepada Allah. Mereka mengatakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, sujudku, wa nusuki, ibadahku,
tirakatku, zikirku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Bismillah, lillah, dan yang mereka cari hanyalah ridhonya Allah. Mereka mengatakan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Mereka menyatakan diri hanya Allah yang mereka ingin cari, yang ingin mereka tuju, maksud saya, dan ridhonya Allah yang ingin mereka cari, dan mereka ingin menjadi kekasih-kekasih Allah dan orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, sebetulnya seandainya kita mau memurnikan zikir kita hanya untuk Allah semata, menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah, sesungguhnya itu hal yang luar biasa. Wala dzikrullahi akbar. Orang-orang yang bisa memurnikan zikirnya, sesungguhnya mereka sudah melakukan hal-hal yang besar di dalam dirinya. Zikir kepada Allah itu lebih besar timbangannya dibanding hal-hal yang lainnya. Bagaimana logikanya? Kenapa zikir yang murni itu akan mendapatkan satu hal-hal yang besar di dalam dirinya? Karena orang-orang yang zikirnya murni, mereka benar-benar bisa menggetarkan zahir batinnya, jiwa raganya, dengan lafaz-lafaz zikir. Menggetarkan dirinya dengan lafaz-lafaz tauhid. Di dalam ilmu martabat 7, dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari 7 lapis. 7 lapis. Raga, nafsu, akal, roh, rasa, nur atau cahaya, dan dat. Orang-orang yang memurnikan zikirnya, mereka hanya berharap menyempurnakan ketujuh unsur dirinya tersebut untuk tunduk dan sujud kepada Allah, dan menggetarkan semuanya itu dengan getaran-getaran zikir, getaran-getaran tauhid, getaran-getaran penghambaan yang maksimal. Orang-orang yang benar-benar bisa menggetarkan seluruh unsur dirinya dan menembus sang jiwa yang ada di dalam dirinya, mereka menemukan satu kenikmatan tertentu. Mereka bisa memasuki alam zikir dengan maksimal karena tidak ada pamrih-pamrih selain Allah. Mereka benar-benar menegakkan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada kufu satupun di dalam mereka melakukan zikirnya. Orang-orang tersebut biasanya doanya mustajabah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika dia berzikir, ketika dia melakukan sholat, ketika dia melakukan tirakat-tirakat tertentu, benar-benar getaran tauhid, getaran uluhiyah, rububiyah, dan mulukiyah ada di dalam dirinya. Meliputi zahir batinnya, meliputi 7 unsur tadi, dan menembus jiwanya. Maka pada saat tertentu, dia menggetarkan satu lafaz doa yang dipanjatkan kepada Allah. Allah akan mendengar doanya, dan Allah akan mengabulkan doa itu. Seperti dikatakan, fadhkuruni, berzikirlah kalian kepadaku, azkurkum, maka aku akan mengingatmu. Ingatlah kalian semuanya kepada aku, maka
aku akan mengingatmu. Ketika dia berdoa, Allah akan mengingatnya dengan pengkabulan-pengkabulannya. Ketika dia butuh pertolongan, Allah akan hadir memberikan pertolongan. Ketika dia butuh satu penjagaan, maka Allah akan menjaga hidup dan kehidupannya. Getaran-getaran zikir yang murni tersebut otomatis akan memaksimalkan getaran-getaran doanya. Maka di situ dikatakan, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengkabulkan untukmu sekalian. Saudara-saudara yang saya muliakan, kenapa kita harus memurnikan zikir kita? Karena sudah banyak hal-hal yang kita lakukan, di mana hal-hal tersebut ada satu tujuan dan hajat tertentu. Kita bekerja, ada hajatnya, ada azamnya. Ketika kita menikah, semuanya. Ketika menjalani hidup berumah tangga, banyak hajat-hajat di situ. Banyak keinginan-keinginan di situ. Kenapa ketika berzikir pun masih ada hajat-hajat yang menumpangi zikir kita? Bukankah hajat-hajat dan tujuan tersebut sudah dibukakan pintu oleh Allah dalam satu pintu yang namanya doa? Jadi di sini antara zikir dan doa itu harus dibedakan. Doa yang bermakna sebuah permintaan itu harus kita bedakan, karena alurnya itu sesungguhnya berbeda, tapi nampak sama. Saudara-saudaraku, itu tadi kalau kita hubungkan antara kemurnian di dalam berzikir dengan ketika kita menggetarkan lafaz-lafaz doa. Dalam sudut pandang yang lain, dalam ilmu perjalanan menuju alam qurbah atau mendekatkan jiwa kita kepada Allah, orang-orang yang bisa memurnikan zikirnya, maka dari 7 lapis tadi, yaitu raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dan datnya benar-benar bisa tersentuh oleh getaran-getaran zikir tersebut. Dalam perjalanannya, maka akan terbukalah yang namanya pintu-pintu basirah. Ketika dia memurnikan zikirnya, yang pertama terbuka pintu basirahnya adalah yang ada di kepala kita ini. Di sana ada yang namanya su'arul basirah. Di sana bersemayam yang namanya guru sejati yang bersemayam di dalam Baitul Ma'mur, letaknya di kepala kita, di otak kita. Di sana orang-orang yang memurnikan zikirnya akan menemukan laduniah tertentu yang tumbuh dari guru sejati yang ada di alam ciptaannya. Kemudian ketika dia mengistiqomahkan kemurnian zikirnya, akan muncul lagi yang namanya basirah di dalam hati, yang disebut dengan ainul basirah. Di sana ada yang namanya guru sejati yang bersemayam di dalam hati. Di sana juga akan mengajarkan laduniah tertentu. Selanjutnya,
Di dalam jantungnya ada ruh. Di sana ada guru sejatinya pula yang memunculkan satu basirah yang disebut dengan hakul basirah. Dan ketika suarul basirah, ainul basirah, dan hakul basirah itu sudah menetap, karena kita sudah mengistiqomahkan kemurnian dzikir kita, maka disebut dengan isbatul basirah. Dan di sana pun, di dalam hakul basirah dan isbatul basirah, ada laduniah tertentu. Di dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa laduniah itu banyak sekali. Di alam nasut ada laduniahnya sendiri. Kemudian di alam malakut ada laduniahnya sendiri. Di alam jabarut ada laduniahnya sendiri. Dan di alam lahut pun ada laduniahnya sendiri. Orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah dan sudah mengazamkan dirinya untuk berniat mendekatkan diri kepada Allah, mereka berhak atas laduniah tersebut. Kenapa Allah memberikan ilmu-ilmu laduniah tersebut? Karena ketika kita ingin mendekatkan jiwa kita kepada Allah, tidak cukup kita hanya dengan banyak baca buku, mendengar banyak tausiah, tapi tidak pernah melakukan satu tirakat tertentu. Ketika kita banyak baca buku, justru yang kita dapatkan adalah penuhnya isi otak kita, penuhnya dengan konsep. Di dalam ilmu Jawa, ngilmu kalakone ganti laku. Ilmu itu bisa terjadi kalau sudah dijalankan. Ilmu yang ada di pikiran kita itu menjadi satu pengertian, satu pemahaman. Di dalam hati kita menjadi satu hidayah, petunjuk. Untuk menjadikan satu pemahaman menjadi hidayah itu butuh tirakat tertentu, butuh laduniah tertentu. Dan apa yang kita lakukan dengan pemahaman kita dan hidayah yang ada di dalam hati kita, itulah kita mendapatkan satu tuntunan di dalam kita menjalankan tirakat-tirakat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang yang benar-benar melakukan tirakat untuk menembus alam kurbah, Allah akan memberikan satu warid, satu ilmu-ilmu tertentu. Di dalam ilmu Jawa dikatakan kawaskitan atau kaweruh. Benar-benar dia mengalami sensasi-sensasi perjalanan itu. Betul-betul dia mengalami pengalaman-pengalaman yang bersifat spiritual di dalam dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka dari itu, saudaraku, kalau kita berzikir, coba sering-seringlah memurnikan zikir kita. Kalau zikir kita itu benar-benar murni, maka benar-benar maksimal getaran-getaran tauhid dalam diri kita, getaran-getaran zikir di dalam diri kita. Dan suatu saat nanti, seandainya di dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita menggetarkan satu azam, menggetarkan satu tujuan, menggetarkan satu doa, Allah akan hadir dengan getaran-getaran tauhid, getaran-getaran zikir yang sudah kita bangun sedikit demi sedikit tersebut.
Justru, saudaraku, kalau kita memurnikan zikir kita, subhanallah, luar biasa. Orang-orang yang berzikir dengan hajat tertentu, dengan pamrih tertentu, secara tidak disadari sesungguhnya mereka tidak sedang menegakkan getaran-getaran zikir. Tapi mereka menegakkan getaran-getaran hajat, getaran-getaran pamrih. Dan akhirnya, lama-lama dia akan menagih, ya Allah, saya sudah melakukan zikir ini, itu. Kenapa hajatku belum juga engkau datangkan? Kenapa permintaan-permintaanku belum juga engkau loloskan? Tujuan-tujuan sepertinya justru menjauh dari aku. Seperti itu, saudaraku. Dan lebih ngerinya lagi terus kita mengatakan Allah tidak adil. Allah tidak sayang sama aku. Padahal itu semuanya datang dan muncul karena zikir kita tidak murni. Masih ada pamrih-pamrih tertentu. Saudara-saudara yang saya muliakan, di dalam ilmu tasawuf, ketika kita melakukan satu zikir, melakukan satu persujudan, melakukan satu tirakat-tirakat tertentu, diperjalankan atau tidak jiwa kita menuju Allah, itu adalah haknya Allah. Ketika kita berdoa, terkabulkan atau tidak, itu haknya Allah. Kita tidak punya hak atas itu. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh melakukan satu tirakat penghambaan kepadanya. Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, insya Allah akan dimasukkan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berjanji pula, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi satu jalan dan akan diberi rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Seperti itu, saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Matur nuwun.